Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan dapat atau kita bisa kembali memulai pelajaran fikih muyassar yang sudah 2 bulan libur, 2 bulan lebih. Tentu satu kerinduan bagi seorang penuntut ilmu akan siraman-siraman ilmu dan tambahan ilmu agama. Yang tentu kita terus juga berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan wabah pandemi ini COVID-19 dari negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya, agar kemudian kita bisa kembali membuka majelis ta'lim. Namun ma'asyiral ikhwah, para hadirin, enggak hadir ya maksudnya. Nah, para ikhwah sekalian, bukan berarti dalam kondisi seperti ini kita terus-menerus larut dalam kekosongan dari majelis ta'lim, dari dari siraman ilmu. Nah, maka kita pun membuat program ini, buat grup ini, yang kemudian kita share rekaman lanjutan dari pelajaran kita dari kitab Fiqhul Muyassar. Nasta'in billah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat istiqomah di atas menuntut ilmu agama sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Nah, tidak bisa berpanjang lebar. Nah, terakhir pembahasan kita itu pembahasan tentang sholat, masuk pada bab yang keempat. Bisa dilihat yang punya kitabnya. Nah, pembahasan tentang sholat, bab yang keempat, yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun beserta dengan dalil-dalilnya, dan juga hukum orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah bahas tentang atau masalah yang pertama, yaitu jumlah sholat yang diwajibkan. Juga kita sudah bahas tentang atas siapakah sholat itu diwajibkan, yang kita sebutkan kemarin sebagai tambahan faedah bahwa sholat ini diwajibkan kepada seluruh manusia sekalipun dia kafir. Pendapat yang rajih dengan sekian banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka yang kuat bahwa orang-orang kafir juga terkenai beban kewajiban sholat. Nah, namun mereka kalau sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kekufuran mereka. Dan juga kita sebagian telah kita sebutkan tentang permasalahan yang ketiga, yaitu syarat-syarat sholat. Nah, kita sudah sebutkan poin pertama dari syarat sholat, yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian juga baligh, kemudian juga yang keempat yaitu suci dari 2 hadas. Nah, kemudian juga masuknya waktu sholat yang telah ditentukan, dan juga yang keenam menutup aurat. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, kemudian yang ketujuh kita akan lanjutkan karena ini rekaman ya, kalau terlalu panjang dan nanti terlalu besar, dan itu akan memberatkan ikhwah ketika downloadnya. Nah, sehingga kita cepat saja ya, Pak. Nah, karena rekaman juga bisa diputar kembali. Nah, yang ketujuh dari syarat-syarat sholat, bab yang keempat ini, yaitu ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buqatihi, yaitu menghilangkan najis dari badan, yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat. Najis kan 3 ini, yang ada bisa mungkin di badan kita menempel, bisa mungkin di pakaian dan tempat sholat. Adapun hadas itu hanya yang ada di badan kita, yang keluar dari badan kita, itu namanya hadas. Ya, adapun khobath yaitu najis, maka itu bisa terjadi di badan kita, maksudnya menempel di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat sholat. Nah, di sini beliau
Nah, di sini beliau sebutkan ma'al kudroh. Ma'al kudroh yaitu apabila dia mampu untuk menghilangkan najis badan, pakaian dan tempat sholat. Nanti kita akan sebutkan ada permasalahan yang di luar dari kitab ini. Nah, yang berkaitan dengan kalimat penulis yaitu ma'al kudroh. Apabila dia mampu. Kita selesaikan dulu. Nah, beliau di sini menyebutkan firman Allah, penulis menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah diri kalian dari air kencing karena mayoritas siksa kubur itu disebabkan oleh najis tersebut. Nah, olehnya. Nah, ini peringatan bagi kita semua agar benar-benar memperhatikan kondisi kita ketika buang hajat. Jangan sampai ada percikan, jangan sampai terkena najis karena kata Rasulullah SAW banyak atau mayoritas siksa kubur itu disebabkan karenanya. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma fi damil haid yusibus saw. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Asma tentang darah haid yang mengenai pakaian. Apa kata Rasulullah? Tahuttuhu summa takrusu summa tantahu summa tusalli fi. Hendaklah dia mengerik darah tersebut. Kemudian takrusu, yaitu kalau biasanya nyuci itu dikucek. Nah, dikucek dengan kuat. Kemudian menyiramnya. Lalu kemudian mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Dan ketika menempel di pakaian, lakukan apa yang disebutkan oleh Rasul SAW ini. Dikerik, lalu kemudian dikucek, lalu kemudian disiram. Lantas silahkan digunakan untuk sholat. Nah, dan ini sepakat para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Darah haid, ya, ini sudah pernah kita sebutkan juga. Yang tidak ada khilaf di antara para ulama, darah haid dan darah yang keluar dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur, maka ini najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, adapun darah yang keluar dari itu, mimisan misalkan, mungkin dari telinga, mungkin karena luka, maka khilaf para ulama dan yang sahih bahwa itu tidak najis. Yang sahih bahwa itu tidak najis. Yang sepakat para ulama adalah darah haid dan juga darah apapun, kalau dia keluar dari dua jalur, yaitu dubur dan kubul, maka itu najis. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala al-a'rabi fil masjid ariqu ala baulihi sijalan min ma'in. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada para sahabat ketika ada orang Badui yang kencing di masjid. Apa kata Rasul? Siramlah air kencingnya dengan seember air. Nah, najis. Jangan sholat di situ. Tapi siram dulu. Nah, kencing itu baru kemudian sholat di situ. Disiram dengan seember air. Nah, ada permasalahan di sini. Yaitu permasalahan ketika seorang telah masuk waktu sholat. Nah, lalu di bajunya terkena najis dan tidak memungkinkan baginya untuk membersihkan, atau dia nggak punya ganti pakaian lain lagi. Dalam keadaan kalaupun dia mau membersihkan atau mencari air untuk membersihkannya, akan habis waktu sholat, ya, keluar waktu sholat. Maka bagaimana kondisi orang yang seperti ini? Nah, bisa dipahami ya, ikhwan? Maka di sini khilaf baina ahli ilmi. Berselisih para ulama. Nah, ada arba'ati aqwalin. 4 pendapat di kalangan para ulama. Zahaba al-Hanafiyah. Pendapat al-Hanafiyah, nah, mereka berpendapat boleh, ya, orang yang seperti itu melaksanakan sholat meskipun di pakaiannya ada najis. Sholatnya sah dan tidak perlu dia mengulangnya.
Nah, wala yahtaj ya ila an ya'ud. Dia tidak perlu untuk mengulangnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba al-Malikiyah. Nah, pendapat yang kedua, pendapat dari Malikiyah, mereka berpendapat bahwa orang ini sholat dengan baju tersebut. Nah, tidak mengapa. Namun, jika setelah memungkinkan untuk mencucinya, nah, wa idza wujidal ma' ba'da an yusalli, nah, setelah memungkinkan baginya untuk mencucinya setelah dia sholat, atau dia mendapatkan baju ganti, nah, maka wajib baginya untuk mengulangi selama waktu sholat masih ada. Selama waktu sholat masih ada. Ya, masuk waktu sholat, dia sholat. Kalau memang nggak ada, mungkin masih jauh, tapi masih mungkin kan. Namun dia sholat. Nah, tidak mengapa. Kata pendapat Malikiyah. Namun setelah sholat, dia berusaha betul untuk cari. Dia berusaha betul untuk mencari. Kalau memang ternyata ada, maka dia cari. Nah, maka dia cari. Nah, kalau masih memungkinkan baginya untuk mendapatkan air dalam keadaan waktu sholat masih ada, maka wajib, menurut pendapat Malikiyah, wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa dhahaba asy-Syafi'iyah. Ya. Ala annahu la yajuzu an yusalli. Pendapat dari mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh sholat dengan pakaian najis tersebut. Nah, namun dia sholat dengan tanpa pakaian, yakni uryanan, sholat dengan telanjang. Ini pendapat Syafi'iyah. Dan mereka mengatakan bahwa sholatnya sah dan tidak wajib diulangi. Nah, ini tegas. Ya, ikhwan, Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan walau asabat thawbahu najasah walam yajid ma'an li ghuslihi shalla 'uryanan wala yu'id walam yakun lahu an yusalli fi thawbin najasin bihalin. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kitab besar mazhab Syafi'i juga, kitab besar milik Imam Syafi'i. Kata beliau, jika pakaiannya terkena najis, walaupun terkena najis dan dia tidak mendapatkan air untuk mencucinya, maka dia sholat sambil uryanan, sambil telanjang. Dan tidak perlu diulang. Dia tidak boleh melakukan sholat dengan pakaian najis apapun keadaannya. Ini pendapat dari Syafi'iyah. Sholat dengan tanpa pakaian. Dan beliau menganggap tak sah sholat dengan pakaian ada najis apapun keadaannya. Wa dhahaba al-Hanabilah. Pendapat yang keempat dari mazhab Hanabilah. Mereka berpendapat boleh untuk sholat. Ya juzu an yusalliya. Nah. Bithawbihi. Nah, najasah. Dengan baju najis itu. Nah. Dan mereka berpendapat tidak boleh sholat dengan telanjang. Pendapat yang keempat, mazhab Hambali. Namun, kata mereka, dia wajib mengulangi sholatnya setelah mencucinya atau mendapatkan baju ganti meskipun waktu sholat telah berakhir. Meskipun waktu sholat telah berakhir. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Nah, pendapat yang lebih tepat, pendapat yang rajih, ya, adalah pendapat wallahu a'lam, pendapat yang keempat, yaitu pendapat Al-Hambali, Al-Hanabilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, atau Imam Ibnu Qudamah, nah, bahwa hadzal madhab wa alaihi jamaahirul ashab. Ya. Ini pendapat Hambali dan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Nah, kenapa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sholat dengan pakaian yang ada najis itu suatu
mafsadah, suatu madarat, ya. Dan di samping itu, sholat dengan tanpa pakaian itu juga mafsadah, juga madarat. Ya. Sehingga ketemu dua madarat. Nah, di sini pentingnya kita menggunakan kaidah. Nah, ini yang perlu kalian antum semua catat. Nah, banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang sudah disarikan oleh para ulama dari hadis-hadis dan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada ungkapan yang disebut dengan ad-darar al-asyad yuzal bid-darari al-akhaf. Madarat yang lebih berat harus dihilangkan dengan melakukan madarat yang lebih ringan. Ada juga ungkapan ulama yakhtar akhaf ad-dararain. Yang harusnya dipilih adalah madarat yang lebih ringan. Atau bahasa lain yakhtar ahwan asyarrain. Yang harus dipilih adalah keburukan yang lebih ringan. Atau yang lebih ma'ruf lagi bahasanya idza istama'a dararan asqatal akbar lil asghar. Jika ada dua madarat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan yang lebih kecil. Nah, ini yang terakhir aja nih. Ini yang perlu dicatat nih. Ya, nanti saya tanya. Nah, apa disebutkan dalam kaidah ini? Idza jtama'a ad-dararan asqatal akbar lil asghar. Jika ada dua madarat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan. Madarat yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan madarat yang lebih kecil. Nah, untuk kasus ini, ya, orang yang sholat pakaiannya ada najis, dilarang, ada madarat. Nah, kalau dia lepas, madaratnya nggak pakai pakaian. Nah, maka kita lihat, kita pilih madarat yang lebih ringan atau yang lebih sempit dampaknya. Maka tentunya sholat, ya, berpakaian najis itu dampaknya lebih ringan, madaratnya lebih ringan. Dampaknya itu hanya pada diri orang yang sholat. Kalau sholat pakai baju yang najis. Sementara kalau seorang sholat dengan atau dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, maka dampaknya itu pada dirinya dan juga orang yang lain yang melihatnya. Maka ini tentu madaratnya lebih besar. Nah, sehingga ambil madarat yang lebih ringan. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya nggak ada baju cuma satu, ya, ada najis pula, mau nyuci nggak ada air, mau ini nggak ganti, nggak ada. Nah, sholat dengan pakaian tersebut, ya, daripada Anda tidak pakai pakaian, itu madaratnya jauh lebih besar. Dan tentu sangat-sangat dianjurkan untuk mengulangi sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau sudah dapat air, kalau sudah dapat ganti, ya, kalau sudah dapat air, sudah dapat ganti, ya, sekalipun sudah keluar waktunya, lebih hati-hati, lebih baik ulangi. Nah, itu lebih hati dan tidak ada kerugian padanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisa. Adapun kalau dalam keadaan tidak tahu, ya, dalam keadaan tidak tahu, maka ya tidak mengapa. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau dia tahu kalau dia tahu di tengah sholat, nah, maka berusaha untuk menghilangkan najis tersebut. Sebagaimana Rasul ketika sandal, ada najis di sandal Rasul, nah, maka Jibril mengkhabarkan, lantas kemudian Nabi SAW langsung melepaskan sandalnya. Nah, namun kalau dia mengetahui hal itu setelah selesai sholat, maka dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh bin Baz, maka tidak perlu baginya untuk mengulangi sholatnya. Karena Allah memaafkan sesuatu yang sifatnya lupa. Namun kalau dia pun ingin tetap mau mengulangi, fala ba'sa bidzalik, itu jauh lebih baik insyaallah taala. Nah, mungkin ini saja dulu ya yang bisa kita sebutkan pada pertemuan pertama ini dari libur panjang kita. Insyaallah yang berikutnya nanti akan membahas tentang istiqbalul kiblah ma'al qudrah, yaitu menghadap kiblat jika mampu,
Dan ini insya Allah permasalahan yang ada padanya pun akan kita sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.